Oke guys, jadi kita hari ini sudah bareng Muli Mega, Muli Provinsi Lampung. Jadi juara satunya Mbak Mega ya, juara satu putri lah di Provinsi Lampung ini. Jadi memang sengaja kita mau diskusi tentang perempuan, kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin ngerasa terlahir kurang good looking sebenarnya. Padahal semua orang sebenarnya terlahir itu sudah dibekali apa ya Mbak, anugerah masing-masing sebenarnya. Mau good looking atau enggaknya itu sebenarnya sudah ada kapasitasnya masing-masing. Nah, jadi karena kebetulan kita sudah bertemu langsung dan kita langsung mau tanya-tanya, sebenarnya perlu nggak sih cantik untuk bisa duduk di kursi kecantikan yang ada di tingkat provinsi, baik mungkin nasional bahkan internasional begitu. Oke. Jadi langsung saja, nama lengkapnya siapa? Muli Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun teman-teman. Jadi Tabikun itu adalah sapaannya orang Lampung. Cara jawabnya itu adalah ya pun. Jadi kalau dia Tabikun masuk ya pun. Gitu. Jadi fungsinya sama dengan assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, nama saya Mega Diana Zamzam. Saat ini sedang berkuliah, kemudian diundang di sini sebagai pemenang Muli ya? Iya, pemenang Muli. Benar. Muli Lampung 2020. Jadi kalau yang belum tahu Muli itu apa, pasti sering dengar yang namanya Abang None di Jakarta. Iya, Abang None di Jakarta. Betul, terus ada Mojang Jajaka, gitu. Nah kalau di Lampung namanya Muli Mahana, artinya bujang gadis. Bujang gadisnya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Nah alhamdulillah tahun 2020 ikut, kemudian jadi juara satu. Jadi pertama kali ikut langsung jadi juara? Betul, pertama. Sebenarnya kalau di beauty pageant, kontes kecantikan, ini bukan yang pertama. Aku berangkatnya dari Putri Otonomi Daerah, tapi di Tanggamus. Ya, itu pertama kali ikut, kemudian di Muli Mahana itu pertama kali ikut. Jadi juara satu, alhamdulillah. Ada privilege nggak sih Mbak Mega kalau misalnya kita lihat kebanyakan putri-putri Indonesia, kemudian pemenang kontes kecantikan itu emang anaknya orang kaya. Oh gitu? Iya. Ada kayak gitu? Banyak. Pertama sih kalau menurut aku kalau menurut aku ukuran kaya atau enggaknya seseorang tuh beda-beda. Kadang-kadang kan kalau kita tinggalnya, katakan aku kan orang desa ya, aku tuh desanya di Ernaningan guys, di Tanggamus. Jadi desa lah, waktu aku lulus SMP di sana tuh bahkan belum ada SMA. Serius. Nah definisi kaya di sana tuh apa beda? Definisi kaya di kampung itu apa? Tanahnya lebar, betul ya. Terus pas aku SMA ke SMA 3, definisi kayanya udah beda lagi, udah meningkat lagi. Definisi kaya tuh yang ketika 18 tahun udah dikasih mobil sama orang tuanya. Ternyata di kuliahan beda lagi. Definisi kaya itu ternyata ada fakta kalau beli mobil tuh ternyata bisa kredit kayak gitu segala macam. Jadi definisi kaya itu beda-beda, tapi ada image kalau yang menang kontes kecantikan itu semuanya adalah orang kaya atau punya modal gitu. Mungkin itu ada hubungannya sama modal mungkin tapi keluarga ikut mendukung nggak dari mulai, kan ada nih kecil memang udah di private-kan untuk les model gitu. Aku tuh justru sebelum kenal sama Putri Otonomi Daerah, aku sama sekali nggak ada bayangan, impian atau pikiran yang mau aku mau jadi mau jadi putri, itu nggak ada sama sekali. Cuma memang aku suka nonton princess kayak gitu, aku suka nonton, tapi nggak ada cita-cita pengen terjun di dunia beauty pageant, pengen jadi juara ini juara itu, nggak ada. Sejak kapan nih tiba-tiba muncul kayaknya aku tertarik deh? Pada saat didaftarkan di Putri Otonomi Daerah, itu awalnya aku kira itu adalah kaderisasi. Berarti anaknya organisasi banget gitu kan. Jadi kalau di kaderisasi daerah, jadi ayahku itu mikirnya tuh kayak nanti jadi pemuda daerah, jadi bakal menggerakkan ini segala macam gitu. Nah ketika aku datang, ada tuh kontestan lain ya pakai baju model putih gitu kan, bersinar. Aku bilang ini kayaknya ini bener-bener udah prepare. Iya, kayaknya ini ajang Putri Indonesia, bukan yang seperti yang aku pikirkan sebelumnya kayak gitu. Ini beauty pageant deh. Nah dari situ aku ikutin briefingnya. Dari situ kok aku masuk ya dalam hati aku. Kan selama ini aku mikir kalau kontes kecantikan yang tadi bikin adalah lu cukup cantik aja gitu. Tapi ternyata di situ ada konten yang diangkat. Kalau di Putri Otonomi Daerah, konten yang diangkat itu pembangunannya. Jadi salah satu materi yang aku dapat itu adalah SDGs, gitu, Sustainable Development Goals. Dan salah satunya adalah pendidikan kan. Yang diangkat waktu itu pendidikan. Jadi disitulah pada saat technical meeting itulah aku mikir, cocok nih aku lebihnya ada di komunikasi, aku kuliahnya di komunikasi, terus aku pengalamannya di networking. Terus aku juga punya bisnis online. Aku ngerasa potensi yang dalam diri aku itu bisa aku pakai untuk menyuarakan di situ melalui itu. Jadi
tadinya aku berpikir kontes kecantikan tuh bisa foto gaya ala-ala selesai gitu. Oh ternyata tuh ada konten yang diangkat. Oh gitu. Iya, aku ngerasa punya ruang baru nih untuk bersuara. Gitu. Oh, nah gini, belum pernah terjun sama sekali ke kontes kecantikan dan akhirnya juara. Aku mau nanya, winning is talking about beauty, benar nggak? No, karena ya gini. Kalau beauty benar, karena nama judulnya aja sudah beauty pageant. Yeah. Kalau beauty benar, cuman beauty-nya sendiri itu nggak hanya fisik loh. Semua orang ini cantik nih, udah di make up. Pas dihapus kan mukanya beda semua. Yeah. Pas make upnya dihapus, mukanya udah beda semua. Dan kalau ketemu aku yang lagi baru bangun tidur pun beda sama yang waktu di panggung kayak gitu. Jadi kalau menurut aku cantik itu relatif, cantik itu subjektif. Jadi kalau kita ngomongin cantik face ya, face. Tapi cantik itu gimana kita menghargai diri kita. Cantik itu bagaimana menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri itu kita sendiri. Cantik versi yang sebenarnya. Betul. Ada orang yang ngerasa, aduh aku tuh jelek banget sih. Dan dia nggak ngelakuin apa-apa karena dia insecure. Maaf saya potong Mbak. Jadi saya langsung mau tanya ke pertanyaan yang connect nih teman-teman. Oke. Karena ya tadi banyak teman-teman yang mungkin banyak ya kalau misalnya kita temuin, aku nggak cantik nih, aku nggak ganteng nih kayak gitu kan. Jadi kita ngerasa insecure, mau ngelakuin apa aja. Padahal kita sebenarnya punya bakat. Betul. Nah jadi gimana orang-orang yang tidak punya privilege gitu, tidak cantik, tidak good looking, tapi harusnya mereka harus bagaimana gitu? Oh gitu. Tapi gini deh. Aku tuh masih percaya gini ya. Tadi kan gimana kalau kita ngerasa nggak good looking? Yeah. Ya, dari kata-katanya tuh udah kayak ngerasa nggak good looking. Jadi ngerasa. artinya sebenarnya dia mungkin good looking. Kenapa coba gini? Ada sekarang tuh banyak banget loh teknologi kayak gini. Ada orang definisi nggak good looking tuh gimana sih? Bingung kita kan kalau disuruh definisiin. Terus kayak definisi cantik itu gimana sih? Bisa aja aku ketemu sama satu orang, aku bilang dia cantik, tapi kata Kak Ari enggak. Iya. Bisa kan kayak gitu? Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu relatif banget. Terus aku kan belajar komunikasi. Komunikasi itu salah satu yang aku pelajari adalah komunikasi psikologi. Terus aku di situ waktu itu dosen aku bilang bahwa ada yang namanya tuh konsep diri. Konsep diri itu adalah gimana kita menggambarkan diri kita gitu. Representatifnya gitu. Iya, kita bukan menggambarkan diri kita ke orang lain ya, tapi kita menganggap diri kita tuh sebagai apa. Nah kayak gitu, aku percayanya gitu. Jadi nggak ada perempuan yang nggak cantik, yang ada perempuan yang nggak sadar kalau dia cantik. Terus kemudian kalau katanya cantik harus warna kulitnya tertentu. Oke. Kalau mau dibilang itu sebenarnya warna kulit aku tuh nggak putih. Warna kulit aku tuh sama matang gitu. Dan nggak ada sih. Tapi banyak juga ternyata orang kulit putih yang nggak dianggap nggak good looking sama masyarakat kan kayak gitu kan. Yeah. Jadi kayak beauty standar itu sudah lama dihapuskan menurut aku. Terus tadi ya kita sebelum di layar itu kita sempat bahas Miss Universe 2019 ya. Dari South Africa ya Mbak? Betul, dia berkulit hitam, dia nggak berambut panjang kan biasanya, dan dia matahin itu gitu. Dan sekarang banyak sih kalau definisi cantik itu hanya good looking, kayaknya tuh terlalu sempit gitu kan. Ada cantik hati juga, cantik pikiran, terus manfaat. Cantik kita ini manfaat juga buat orang gitu. Nah aku ngerasa kalau kita good looking, terus kita masuk ke platform yang kayak gini atau jadi sesuatu yang bisa kasih manfaat ke orang, itu bagus sih. Manfaat ke orang. Putri Lampung atau Muli Lampung itu kan representatif dari Provinsi Lampung nih. Betul. Mengangkat tema perempuan. Apa yang harus diangkat dari perempuan? Apa yang harus diangkat dari perempuan? Ini berbicaranya koneksi sama Muli ya. Iya. Karena kalau Muli itu kan duta kebudayaan dan pariwisata. Okay. Nah, kita bahas karena Muli Lampung atau Putri Lampung itu kan representatif dari Provinsi Lampung, teman-teman. Mewakili perempuan, menyuarakan suara perempuan. Untuk Muli Mega, apa yang harus diangkat dari perempuan? Menurut aku, ini perempuan ya? Iya, perempuan. Kalau menurut aku apa yang harus diangkat oleh perempuan itu adalah kepercayaan diri. Karena kebanyakan perempuan itu, aku pernah baca buku psikologi ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Gitu. Kalau laki-laki itu ketika ngelihat kaca, dia selalu ngelihat seolah dia lebih ganteng dari apa yang dia lihat. Iya. Nah, kalau perempuan ketika dia ngelihat kaca itu seolah dia lebih jelek daripada apa yang dia lihat di kaca. Makanya kalau perempuan tuh walaupun udah prepare setengah jam, dia akan nemuin aja kekurangan di dalam muka dia. Aduh, alisnya miring nih, aduh ininya gitu. Gitu kan. Nah, kalau laki-laki tuh dandan bentar terus dia wah udah keren banget nih gue gitu kan. Nah, itu perempuan tuh harus jadi kontras di situ sebenarnya. Betul, kontras banget. Dan ini bukan kata aku ya, tapi kata buku.
bisa kalau banyak dicari, ada Mars and Venus gitu, ada banyak buku tentang laki-laki dan perempuan yang bisa dibaca. Ya, itu untuk diri sendiri. Kemudian kebermanfaatannya untuk orang banyak. Kebermanfaatannya untuk orang banyak. Kalau kita udah pede nih, kalau kita udah pede, terus kita bawa apa yang ada di lingkungan terdekat dulu. Masalah apa yang ada di lingkungan terdekat dulu. Kalau kita ada tinggal di desa, kita lihat nih perempuannya ketika nggak lulus sekolah, pilihannya tuh menikah. Cuma menikah. Kalau dia menikah karena dia pengen menikah, it's okay. Tapi kalau dia menikah karena dia udah nggak tahu mau ngapain, karena di kampung ya itu sering banget kok dengar istilah ya nikah lah, emang mau ngapain lagi? Iya, nah kata mau ngapain lagi itu bener-bener bikin kita tuh bingung. Nah coba dilihat tuh, kan sekarang banyak kegiatan pemberdayaan perempuan, apalagi nih kayak salah satu channel ini kan menggerakkan pemuda-pemuda yang ada di Tulang Bawang Barat kayak gitu. Sekarang banyak. Nah kita satu harus percaya diri supaya gimana kita mau ngeluarin potensi kalau kita nggak pede kan. Kedua, kita influence orang-orang untuk kasih tahu nih banyak hal yang bisa dilakuin dan berangkat dari lingkungan sekitar. Kalau misal kita tinggal di sekolah gitu atau di kampus yang senioritasnya itu cenderung bullying, nah itu yang kita suarakan. Jadi sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Tapi itu sejalan nggak dengan kerja ataupun yang ditargetkan sama ini Muli ataupun dinas ya? Kalau dinas pariwisata sendiri kan bergeraknya di kebudayaan dan pariwisata. Jadi betul yang diangkat itu adalah pariwisatanya tentu saja, terus juga kebudayaannya. Nah di antara kedua itu aku ada kegiatan bersama ACT Lampung, Aksi Cepat Tanggap. Nah, dengan Aksi Cepat Tanggap, nah di situ aku ngelihat kok permasalahan-permasalahan yang pemerintah sudah mengusahakan, tapi memang kondisinya kita nih anak muda yang harus ikut nyemplung. Misal ya aku ini menginspirasi sih, ini nggak sedih ya guys. Jadi ada ibu-ibu, aku post juga di Instagram, dia itu buruh cuci. Buruh cucinya bukan pakai mesin cuci ya, pakai tangan. Dia punya beberapa anak dan semuanya sekolah. Terus kerennya lagi, dia itu ngutang-ngutangin ke orang-orang sekitarnya. Dan lingkungan itu tuh lingkungan yang menurut aku adalah pendapatnya di bawah rata-rata gitu. Kayak rumahnya masih banyak yang semi permanen, kemudian yang kalau air laut pasang sampahnya masih di mana-mana kayak gitu. Menurut aku itu contoh perempuan yang benar-benar kuat, menginspirasi dan gak perlu dikenal siapapun gitu. Jadi kayak dia tuh bergerak dengan lingkungannya kayak gitu. Nah kalau Mulinya sendiri, aku dengan platform nih jadi Muli ini kan diundang sama orang-orang, diundang sama teman-teman, itu dikasih suara untuk menyuarakan hal-hal kayak gini. Nah tapi kan faktanya banyak Muli Mega di lapangan bahwa kayak kekerasan seksual, kemudian juga untuk jual beli anak, perempuan diperjualbelikan itu masih banyak. Human trafficking. Ya, terus itu gimana itu untuk bukan mengantisipasi, tapi apa yang lebih mau disuarakan untuk itu? Yang disuarakan untuk itu kan kalau aku ngelihatnya hal itu tuh kembali lagi ke faktor pendidikan dan ekonomi. Wah, itu udah luas banget deh ngebahasnya. Nah, yang bisa dilakukan oleh seorang duta, baik itu dari Muli, baik itu dari Putri, itu adalah voice-nya, suaranya. Jadi kita menyuarakan gitu. Aku ngambil tentang pendidikan nih ya, kan solusi dari semua masalah itu adalah menurut aku adalah pendidikan. Ada nih berita terbaru yang anak udah 4 bulan di dalam kamar. Kalau itu baru tadi pagi nih beritanya aku dapat. Jadi ada seorang anak umur masih balita gitu. Jadi dia tuh nakal dan diruqyah sama tetangganya. Caranya adalah dilelepin ke air sampai meninggal. Kemudian tetangganya itu bilang ke ibunya, ibu orang tua ini, tolong anak ini disimpan di kamar, nanti suatu saat akan bangun. Sampai 4 bulan baru ketahuan dan nggak bangun karena udah kering, sudah meninggal. Itu kenapa? Karena nggak adanya pendidikan. Jadi menurut aku tuh solusi dari banyaknya masalah sosial itu adalah pendidikan. Nah makanya pada saat di Putri Otonomi Daerah yang aku suarakan dalam 1 menit itu adalah pendidikan. Aku tuh siap gitu untuk membimbing orang. Karena pemerintah itu udah banyak loh program yang ngegratisin mahasiswa, ngegratisin siswa. Tapi di kampung itu nggak sampai. Di kampung tuh banyak kok orang yang bahkan orang kaya aja kalau di kampung mau nyekolahin anaknya di luar itu ragu karena takut habis berapa dan segala macam. Kenapa? Karena informasinya tuh nggak sampai. Padahal ada beasiswa yang bahkan dibayarin, dikasih uang saku, betul nggak? Gitu ya. Gitu. Nah, lebih membanggakannya lagi teman-teman, Muli Mega ini adalah alumni dari Bidik Misi. Jadi program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak yang mampu
secara apa ya otaknya gitu ya, kecerdasan mampu tapi finansialnya yang lemah. Nah, tapi kita disekolahkan oleh negara untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Betul. Ya, jadi memang kuncinya itu ada di kita mau berusaha atau enggaknya gitu ya, Muli Mega. Oke, jadi banyak banget pembahasan yang sudah kita bicarakan ya, Muli Mega. Nah, tapi gini, aku tuh masih kayak belum ngepil aja gitu loh. Orang-orang yang memang ditakdirkan good looking itu seolah-olah apa aja dapat gitu ya. Seolah misalnya pekerjaan nih dipermudah aksesnya untuk apa aja pekerjaan, kemudian ya segala macam lah. Nah, menurut Muli Mega itu gimana? Ya, ini di luar pembahasan tadi kalau semua orang itu good looking asal dia nganggap diri good looking. Benar. Tapi memang semua orang itu dilahirkan menurut aku dengan strength and weakness-nya masing-masing. Betul. Ya. Nah, kita fokus aja sama kekuatan dari kita sendiri. Banyak kok orang cantik tapi nggak cerdas. Iya. Banyak orang cerdas tapi nggak cantik menurut dia. Biasa aja. Biasa saja kayak gitu. Jadi fokus sama kelebihannya. Memang banyak pekerjaan yang butuh kan, yang kita dengar tuh kayak setiap syarat itu ada berpenampilan menarik begitu ya. Tapi ada banyak juga loh pekerjaan yang nggak butuh itu semua, kayak ngedit video, terus dia jadi penulis, nggak butuh wajahnya. Tapi banyak juga kok penulis, pengedit video, konsultan dan lain-lain yang good looking gitu. Jadi sebenarnya nggak semua orang itu menggunakan good lookingnya dia, dan nggak semua orang yang nggak good looking nggak bisa. Sekarang tuh banyak banget ya kemampuan make up. Terus klinik kecantikan ada di mana-mana. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak good looking, coba kamu lihat deh di wajah kamu tuh pasti ada yang menarik gitu. Menurut aku sih gitu, karena aku sendiri pun ya kalau misalnya Mbak Mega ngerasa good looking gak sih gitu ya? Aku ngerasa good looking, tapi aku ngerasa banyak banget yang lebih cantik dari aku. Entah itu di dalam kompetisi, entah itu di dunia sehari-hari, aku ngerasa banyak yang lebih cantik dari aku kayak gitu. Tapi emang dunia ini cuma tentang cantikan siapa? Benar. Enggak. Cuman kalau misalnya ada netter atau ada orang yang mungkin tidak senang dengan kita, ada pertanyaan gini, Muli Mega. Seberapa cantik sih kamu sampai kamu pede untuk bisa maju? Untuk bisa maju. Iya, untuk bisa maju mungkin ke nasional, internasional, bahkan mewakili Lampung, Indonesia gitu. Seberapa cantik kamu gitu? Kalau aku di nasional dan internasional belum bisa ngomong banyak gitu, karena aku nggak tahu kan kedepannya bakal kayak gimana. Tapi yang sekarang ini aku ngerasa gini deh, mungkin dibawa ke Muli Mahana ya. Kamu ngerasa cantik banget berani daftar Muli Mahana. Benar. Kayak gitu kan, kamu ngerasa cantik nggak? Oh, of course aku ngerasa cantik karena aku perempuan. Udah cukup gitu aja. Untuk meyakinkan diri sendiri itu diri sendiri itu cukup. Karena gini loh, mulut netizen kan banyak, dan netizen yang baik juga banyak. Kamu cukup dengerin netizen yang positif aja gitu. Kalau ada yang kayak aku nih, aku tuh banyak yang bilang ke aku, orang-orang sekitar tuh kayak kontroversi gitu, karena yang menang Muli itu pakai jilbab. Karena sebelumnya kan kayaknya belum pernah deh kayaknya. Harusnya belum pernah yang menang itu pakai jilbab. Terus di situ aku tuh mikir kayak gini loh, aku mau ambil positifnya apa negatifnya? Karena kalau aku mau ambil negatifnya, apa iya ya aku nggak layak karena pakai jilbab dan segala macamnya kayak gitu. Tapi kalau aku mau ambil positifnya, oh berarti Dinas Pariwisata, Muli Mahana, masyarakat tuh terbuka kok sama semua gitu. Kalau kita ini bisa kok dianggap unggul, dianggap cantik dengan apapun yang kita pakai, berjilbab ataupun tidak berjilbab, apapun warna kulitnya, rambutnya lurus atau enggak, kayak gitu. Itu punya kesempatan yang sama untuk menang kayak gitu dan bersuara. Berarti itu menekankan bahwa privilege yang dipunya itu mendukung nggak sih sebenarnya Mbak Muli Mega? Beauty. Kalau untuk beauty pageant mungkin iya. Kalau menurut aku ya, karena namanya aja udah kontes kecantikan. Tapi kembali lagi, kalau kamu ngerasa kamu gak good looking, coba deh kamu tanya ke teman kamu yang emang peduli ya, bukan yang mau jelek-jelekin, pasti kamu tuh good looking kok. Gitu. Ada pertanyaan satu yang mungkin agak sulit dijawab. Nah, jika suatu saat diberikan kesempatan nih untuk mulai maju ke nasional, bahkan ke internasional, siap nggak kalau misalnya dituntut untuk melepas hijab, kemudian berpenampilan terbuka? Kalau aku sih nggak mau diambil tawaran itu kan sudah membuka jalan. Jadi ini nggak sulit sih kalau menurut aku. Iya. Kalau menurut aku ditanya dimanapun atau sebelum ditanya pun ada gelagat orang yang mau nawarin, aku langsung bilang aku nggak mau. Kenapa? Pertama, ini adalah komitmen aku sama Tuhan, sama Allah ya. Kalau komitmen aku sama Allah aja nggak aku jalanin, aku mau kasih apa ke masyarakat? Itu menurut aku. Tapi orang lain terserah gitu kan. Ada
mereka punya pendapat, punya pemikiran masing-masing. Kalau aku sih, aku nggak bakal ngelepas hijab aku. Berarti berani merelakan karir yang terbentang luas hanya untuk komitmen ke Tuhan gitu ya? Komitmen ke, ya hijab. Itu lebih dari segala-galanya? Kalau aku sih gitu. Lebih dari segala-galanya teman-teman? Iya. Oke guys, jadi pembahasan kita menarik sekali dengan Muli Mega. Jadi saya banyak tahu ya, ternyata orang-orang yang dilahirkan nggak good looking itu sebenarnya memang masih bisa berkarya. Betul. Karena setiap yang lahir itu diberikan talenta. Betul. Nah, dengan talenta, dengan good looking atau tidaknya, saya punya pertanyaan Muli Mega. Mending cantik ya, tapi nggak pinter, atau pinter tapi nggak cantik? Untuk aku sih mendingan pinter tapi nggak cantik. Kenapa? Karena orang pinter itu bisa mempercantik diri. Iya dong. Jawabannya menarik ya. Iya, ada kelanjutannya nggak? The reason gitu. Iya, reasonnya adalah gini, kalau kamu cantik aja, terus kamu nggak pintar, kamu nggak ngerawat diri, lama-lama kamu nggak cantik lagi. Tapi kalau misalnya kamu pintar, apapun yang dikasih Tuhan sama kamu, kamu maksimalin. Apapun yang Allah kasih ke kita maksimalin. Kayak kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita fokusnya sama kelebihan kita kan. Nah, dengan kecerdasan, dengan kita pinter gitu. Ada orang yang mukanya biasa aja, tapi begitu make up dia cantik banget. Nah, itu artinya kan dia pinter make up. Dia mau belajar gitu. Jadi orang-orang yang mau belajar itu mindset aja bisa dirubah, apalagi cuma sekedar penampilan. Tapi pada esensinya kan memang di lapangan faktanya itu memang kalau pinter pun nggak good looking itu juga masih nomor 2 sebenarnya. Ya kalau gitu gunakan kecerdasan itu untuk kamu terlihat menarik. Terlihat menarik. Kita bisa mix and match baju, ya kan? Benar. Betul, kayak gitu terlihat menarik. Kadang-kadang orang tuh pertama ngeliat biasa aja nggak cantik-cantik banget, tapi setelah ngobrol kayaknya dia pinter banget ya gitu. Artinya itu aja udah terlihat menarik gitu, nggak perlu yang kan ada orang yang kita lihat ini cantik banget ya, kayak cuma sekali lihat tuh langsung kayak ini cantik banget ya gitu. Benar. Ya itu alhamdulillah itu juga kelebihan dia, dan kalau dia mau manfaatin untuk karir dia, untuk bermanfaat untuk orang lain juga ada jalannya gitu, semuanya udah ada jalannya. Betul. Oke, buat teman-teman, Ari Prasetyawan, di sini kita selesai diskusinya, dan closing statement dari aku adalah semua orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan yang terbaik adalah yang menutupi kekurangan dengan kelebihan yang dia punya dan fokus memberikan manfaat kepada orang lain. So, buat teman-teman yang di sini, jangan lupa fokus sama kelebihan kita dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, saya Prasetyawan dan Muli Mega mengucapkan banyak terima kasih teman-teman. Nah, untuk yang terakhir mungkin kita akan minta Muli Mega untuk catwalk ya. Oke, bye-bye. I'll be